Nah, saudara Lun, tim sepak bola PON ini sudah mempersiapkan tim sejak beberapa bulan lalu, dan salah satu yang rutin dilakukan oleh tim sepak bola PON adalah uji coba, mencari lawan tanding ini sebagai evaluasi untuk latihan. Jadi latihan 5 hari, uji coba 1 hari, libur 1 hari, Pak. Ada libur minggu, ada rest minggu, tergantung kan. Jadi seperti itu polanya yang dibangun, latihan, uji coba. Sebenarnya uji coba ini sama dengan statusnya dengan internal game, cuma karena tim PON ini hanya 20 pemain, apalagi nanti ada yang cedera atau sakit, ya tentu tidak bisa dibagi 2 kesebelasan, akhirnya mencari lawan tanding. Ini satu yang positif, jadi pemain bisa, tim pelatih dan pemain juga bisa mengevaluasi ya ketika melawan dengan tim-tim luar. Persiapan ini masih cukup, saya nggak tahu juga mau bilang lama karena bukan pelatih sepak bola. Untuk 1 tahun itu lama atau standar lama? Sebenarnya nggak 1 tahun ya, kita soalnya 2 bulan sebelum PON itu udah fix sebenarnya pemain ya, sebulan atau ini karena ini lama disebabkan oleh pandemi. Lama karena disebabkan oleh pandemi. Tim lain juga seperti itu. Persiapan awalnya ya kita hari itu persiapan dari bulan 2 sampai bulan 10. Karena kan kalau nggak pandemi ini kan bulan 10 sudah terjadi PON kemarin. Dikarenakan PON bergeser dari 2020 Oktober ke 2021 Oktober, terjadilah persiapan panjang. Kalau kita nggak pintar siasati, otomatis jangankan pemain yang melakukan aktivitas di lapangan, kita sendiri sebagai pelatih juga akan jenuh. Makanya harus kita benar-benar siasati dan kita harus bisa dapat top performanya di saat PON nanti. Latihan ini, uji coba ini juga salah satu biar nggak jenuh juga. Ya bagian kita evaluasi per minggu. Mereka tidak monoton. Dan ini adalah rapor bagi pemain sendiri. Rapor pemainnya. Misalnya kita mau lihat passing pemain ini konsisten nggak dia? Minggu per minggu konsisten ya? Itu kita kalau mau lihat passingnya. Kemudian long passing seperti itu juga. Disitulah proses untuk progres. Nah, itu tadi berarti persiapan tim PON, targetnya juga yang menyamai lah atau bisalah seperti prestasi tahun 1993, yaitu meraih medali. Ini Aceh sudah 30 tahun, tentu ini ada harapan besar dari publik Aceh terhadap tim PON ini, yang juga bebannya ini jadi beban jadi pundak pelatih ya. Tentu semua tim butuh kerja keras, dukungan masyarakat juga sangat penting, dukungan federasi, tim, manajemen semuanya. Bang Muklis, tadi kita sudah berbicara sebagai PON. Ini saya juga pengen nanya nih pada Bang Muklis, Coach Muklis, sebagai pemain yang juga legend di Aceh, sudah bermain hampir merasakan semua klub-klub Aceh dan bermain lama. Kemudian setelah pensiun tahun 2000 berapa? 15 ya? Bukan 15, kemudian beralih jadi pelatih. Berarti memang cuma 2 tahun ya selang dari pemain ke pelatih ya? Karena saya juga duluan ambil di lesson, dan si lesson nasional itu di saat masih aktif pemain ya? Dan akhirnya ada pembaruan daripada kursus pelatih. Kita harus ambil AFC, saya kembali ambil si AFC ataupun si PSSI itu tahun 2019. 19 sebelum berangkat Perwil, saya baru ambil si AFC-nya, walaupun sudah ada si nasional dulu. Kemudian saya mau tanya nih, sebagai pemain yang lama Asam Garam, kemudian juga pelatih yang sekarang sudah pelatih, seperti apa sih Bang Muklis Rashid melihat pemain-pemain muda Aceh, tim sepak bola Aceh seperti saat ini? Ya, secara talent kita hampir sama dengan daerah-daerah lain. Cuma persoalannya aja pemain kita ini sudah seperti baku tentang pemain bola Aceh kita. Kita sulit untuk berani keluar, bereksperimen di luar ya, secara otomatis di Pulau Jawa. Yang pertama. Yang kedua, kita koneksi yang kurang untuk mengorbitkan pemain. Kadang-kadang agensi pemain susah
kadang-kadang untuk mengorbitkan pemain kita Aceh, karena pemain Aceh susah untuk keluar daerah. Secara talent kita banyak. Sekarang kita lihatlah dari era 10 tahun ke bawah ini, kita ada beberapa pemain yang berkecimpung di timnas usia 19 malah berprestasi di AFF. Kita hampir rutinnya ya, ada Julfiandi, ada Sandi, ada Miftahul Hamdi. Sudah itu kita ada di Garuda, ada adiknya siapa, Subhan dan gitu. Habis itu di era di senior Julfiandi masih berkecimpung. Habis itu saat ini ada Teng Isan. Beliau juga masih umur kelahiran 97, sangat berpeluang besar untuk membela tim PON apabila ada pembicaraan serius dari manajemen tim dengan Temisan. Berarti masih ada peluang berarti ya Temisan masih secara regulasi masih kalau bisa masuk kalau regulasi nggak berubah ya. Mungkin ya inilah pertimbangan daripada JER belum menerima regulasi. Ada saya dengar regulasinya mereka terima di awal tahun, apa regulasinya berubah secara umur kan nggak tahu regulasi. Kalau kita terima regulasi berubah ke paling tua kelahiran 98, secara otomatis hampir 50% pemain yang ada saat ini kita harus ganti. Ya. Cuman inilah tapi kalau berpegang regulasi yang sudah ada yang kita pegang sekarang bisa ya, semua pemain masih bisa main, termasuk Temisan bisa dipanggil ya. Temisan, ada Usnuzun, ada Mundasir di profesional. Masih. Cuman inilah pertimbangannya manajer, kemungkinan belum menghubungi ataupun belum dealnya sama mereka. Itu persoalannya. Itu bukan pelatih ya, itu tim manajemen ya. Tim manajemen. Itu PR-nya manajemen ya. Balik lagi Bang tadi melihat pemain Asia, berarti salah satunya itu pemain enggan keluar. Itulah yang sebenarnya kalau talent kita sudah cukup ya. Mental ya. Mungkin ya dari era saya juga seperti itu. Mungkin dari era di atas saya juga seperti itu. Enggan keluar ya. Sebenarnya bukan, ada orang juga bertanya kenapa pemain Aceh sedikit di klub-klub luar. Mungkin sebenarnya bukan tidak dilirik, tapi pemainnya sendiri loh yang ya mungkin ya itulah. Ya sekarang kita harus salut kepada Ismail Sofyan ya, yang keluar ya. Yang berani dia bertahan di Pulau Jawa sampai besar ya. Timnas. Kita harus salut dia bertahan di sana. Tapi ada beberapa pemain yang tidak bertahan lama di Pulau Jawa. Tidak bertahan lama di tim besar. Jadi kenapa? Ya, mungkin kembali kepada jiwa merantau kita kurang. Mungkin ada jiwa merantau ya untuk tentang profesi lain. Tapi untuk di sepak bola kita lihat kenapa Ternate Maluku itu ya, hampir semua tim ya, sekarang Indonesia ada. Maluku Papua itu hampir menyebar mereka semuanya. Secara talentnya kita juga punya mereka. Itu persoalannya. Mindset pemain kita Aceh ya harus berani. Salah satunya tidak mudah menyerah. Mungkin ketika 1 tahun tidak masuk tim utama, misalnya mungkin ada pemain yang kembali langsung kan. Padahal itulah yang namanya kompetisi ya. Kompetisi itu bukan melawan lawan, tapi kompetisi di internal. Bagaimana dia masuk tim utama gitu. Itu yang kita tanamkan dengan pemain yang ada saat ini. Harus bersainglah dengan diri sendiri. Ya. Kalau dia tidak mau bersaing dengan diri sendiri, jangan berpikir saingan dia cuma bayangan dia. Tidak. Ada pemain luar yang ingin mencuri start untuk dia masuk kepada tim. Ini dia hanya bersaing dengan bayangan sendiri, tapi dia bersainglah dengan tekad yang kuat dari diri sendiri. Kalau pemain kita ini kadang-kadang enggan keluar. Ini sudah rahasia umum ya. Pemain sepak bola Indonesia ini kadang-kadang dia punya 2 profesi. Yang pertama dia sebagai pesepak bola, kadang-kadang dia punya pekerjaan asli. Itu mempengaruhi nggak kadang-kadang pemain enggan keluar? Ada pekerjaan dia memang yang aslinya. Ya kalau ini kembali kepada awal seperti saya bilang tadi. Berarti dia komitmen. Kalau dia sudah terjun dalam sepak bola, ya dia komitmen dengan target awal dia. Kalau dia ingin memang betul-betul tentang profesional, ya dia harus komitmen dengan profesinya. Tetapi dia sudah pindah ke sesuatu profesi yang menjanjikan, ya tinggalkan sepak bola misalnya. Kecuali dia seperti membela daerah saat ini kan. Dan saya rasa di instansi ataupun instansi pemerintahan, baik dia
sebagai ASN ataupun Polri ataupun dia TNI, rasanya pasti memberikan izin kalau misalnya dia mau bermain di olahraga, karena dia pun kadang-kadang masuk di instansi tersebut lewat jalur olahraga juga. Oke, satu lagi Bang, saya lihat pemain muda Aceh ini kadang-kadang kan ada pemain ketika muda bersinar nama besar, kemudian tak lama, misalnya padahal kan usia emas pemain itu kan 23, 28 ya katanya, tapi dia bersinar di usia belasan hingga 20-an, tapi ketika menjelang masuki usia emas dia justru dia redup di situ. Mungkin seperti apa nih opini Bang Muklis sebagai pelatih dan pemain, dan mungkin pesan-pesannya terhadap pemain muda nih supaya tidak seperti itu. Ini bukan Aceh aja, karena memang di Indonesia juga seperti ini ya. Ya seperti saya katakan tadi, ada 5 hal tuh, yaitu yang kedua menurut saya itu kan kembali kepada sikap, kepada attitude. Kalau ada sombong, malas, ego, itu akan terjadi. Dia tidak akan bisa bertahan lama, baik itu di profesional ataupun dari remaja transisi ke dewasa. Banyak sekarang kita bisa dilihat di dunia manapun, di Eropa dimanapun lah, di sepak bola itu kenapa pemain remaja lebih banyak. Di saat kita bisa melihat, bisa hitung tangan berapa orang pemain yang dia dari transisi remaja ke dewasa lolos ke profesional. Berapa juta banyak pemain yang gagal di saat transisi tersebut. Itu sikap, mindsetnya. Kadang-kadang baru bermain di Liga 3 dia sudah berbicara dia mampu di Liga 1, padahal dia tidak mau melakukan kerja keras untuk dia melangkah ke situ. Itu mindset itu harus kita. Nah, itu selalu yang saya tanamkan sama pemain yang saat ini berada sama saya. Kalau kalian masih mau berada di sini, ya berarti kalian harus kerja keras, harus punya target ini. Terlepas daripada ini, kita nggak tutup kemungkinan kita berprestasi di PON. Saya yakin 50% pemain tersebut akan beredar di liga profesional. Saya yakin. Ini PON harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain muda ini betul-betul untuk istilahnya kalau bahasa tanda kutip menjual potensi dia ya. Pasti. Karena PON itu juga salah satu dilirik oleh ini ya, klub maupun pelatih-pelatih yang lain kan. Iya pasti. Kita lihat di tim Papua dulu 2004 kalau nggak salah, atau itu pertama beredarnya Boas Salosa. Saya mau juga mengatakan Boas Salosa kalau saya tidak salah pemain yang diorbitin oleh PON ya. Ya. Ferdinand Sinaga juga kalau tidak salah ya. Seperti terakhir yang saya paling ingat adalah Badri Sosu, kaptennya Bali United. Ya, itu dia meraih medali emas Jawa Timur. Saat ini dia jadi pemain besar di tim besar. Salah satu pemain yang betul-betul besar dan diorbitkan oleh PON itu Boas Salosa ya. 2004 ya, Mas. Ya kalau nggak salah 2004 gitu kuliah sebab Saudara Lun sudah sekitar 40 menit ternyata pertemuan kita bincang-bincang Serambi Podcast tentang persiapan tim sepak bola Aceh menuju tim Papua. Cukup banyak tadi sudah diulas oleh Coach Muklis Rashid tentang tim, tentang persiapan dan juga target-target tim Aceh ke depan. Ya kita semua masyarakat Aceh tentu ini kan berbeda sama klub yang ini memang benar-benar membawa marwah Aceh. Jadi tentu saya dan publik Aceh semuanya berharap tim PON Aceh sepak bola PON Aceh ini mampu berprestasi dan mengharumkan nama daerah di ajang PON nanti 2021 yang kemungkinannya akan digelar Oktober 2021. Terima kasih Bang Muklis sudah hadir di sini, dan sebagai penutup mungkin sedikit closing statement tentang tim PON Aceh dan persiapan sesuai tema kita, persiapan tim sepak bola PON Aceh menuju Papua ini. Ya terima kasih. Kita harus berpikir bahwa sepak bola juga bagian daripada olahraga. Olahraga tanpa dukungan siapapun kita tidak akan prestasi. Mudah-mudahan terima kasih kepada PONI Aceh yang terus support, dan kepada federasi PSSI di bawah komando Bapak Najir Adam selalu mensupport tim sepak bola supaya kita bisa berbicara banyak ke depan. Karena apa? Tanpa dukungan dari orang-orang yang mempengaruhi tentang organisasi tersebut, kita tidak bisa berbicara banyak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Manajer yang selalu menampingi tim dan rekan-rekan pelatih, Coach Ajar, saya dan
Coach Amir, Coach Edi Gunawan, yang kita punya tujuan yang sama, yaitu membuat satu prestasi nanti di PON Papua. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, karena sepak bola adalah sebuah permainan dalam sebuah olahraga. Terima kasih. Itu Nasir. Siap, baik, terima kasih. Selamat bertugas pada Coach Muklis Resik, Coach Azhar, Coach Edi Gunawan, dan Coach Amiruddin ya. Ya, ini yang akan menangani tim. Nanti juga akan bergabung Coach Fahri Husaini pada Desember ya, Jana ya. Awal tahun. Awal tahun ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai dan kita benar-benar bisa, istilahnya kalau bahasa media itu buka puasa ya, puasa 30 tahun tanpa medali, mungkin bisa tahun ini bisa memberikan prestasi. Dan juga ini PR-nya ke depan tuh 2024 ya, kita aja Ya, tuan rumah. Baik, Saudara Lun, terima kasih Bang Muklis sudah hadir di sini banyak. Saudara Lun, demikian bincang-bincang Serambi Podcast kita kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dalam Serambi Podcast selanjutnya. Kita akan bincang-bincang tentang tema-tema lainnya. Nanti video ini juga bisa dilihat di YouTube Serambi on TV. Demikian, Saudara Lun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.